Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semua? Berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Saya doakan semoga sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Wahyu semua, kita ketahui beberapa hari yang lalu itu ada demo kepala desa yang menginginkan kenaikan minta untuk ditambah jabatannya, masa jabatannya yang dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan dengan lama kurang lebih 3 periode. Jadi totalnya itu minta ditambah masa jabatan 27 tahun. Nah, untuk itu kita akan mengambil tema ini karena sepertinya tema ini bagus untuk kita angkat. Jadi kita akan ambil tema rusuh di DPR, Kades demo minta tambah masa jabatan. Baik, tapi seperti biasa, sebelumnya saya akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Baik, alhamdulillah. Tapi ternyata di DPR tidak baik-baik saja, Bang Rocky, karena sepertinya DPR sedang beberapa hari yang lalu didemo oleh ratusan kepala desa membanjiri gedung DPR. Itu terjadi tanggal 31 Januari 2024, artinya 5 hari yang lalu. Tapi sebelumnya saya akan membacakan satu berita, Bang Rocky. Ini dari kabar 24bisnis.com dengan judul viral demo kepala desa di gedung DPR RI, tuntutannya dinilai aneh dan tidak masuk akal. Jadi, ratusan kepala desa membanjiri gedung DPR RI pada tanggal 31 Januari 2024 lalu untuk melakukan demo. Masa demo berasal dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Mereka menuntut DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu 2024. Nah, artinya 9 hari lagi mereka minta disahkan. Secara umum, unjuk rasa yang dilakukan APDESI ini ditunjuk untuk menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai kelembagaan desa atau desa adat, yakni lembaga pemerintahan desa atau desa adat yang terdiri atas pemerintah desa atau desa adat dan badan permusyawaratan desa atau desa adat, lembaga masyarakat desa, dan lembaga adat. Lebih lanjut, revisi regulasi tersebut mencakup perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perubahan porsi dana desa dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2024 ini. Nah, fokus utama yang dituntut adalah tentang masa jabatan kepala desa dan jabatan terkait menjadi selama 9 tahun dengan 3 periode. Nah, revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satunya yang berbunyi pasal 39 yang berbunyi kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Nah, ini yang sedang disoroti, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky tentang keinginan para kepala desa ini masa jabatannya ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun selama 3 periode, artinya 27 tahun. Sedangkan kalau kita lihat memang pada kenyataannya banyak kasus-kasus yang terjadi terkait korupsi yang terjadi akibat korupsi yang dilakukan oleh para kepala desa. Saya mencatat itu ada 526 kasus terkait korupsi dana desa. Nah, itu bagaimana Bang Rocky? Apa yang Bang Rocky ingin berikan tanggapan terkait demonya para kepala desa ini, Bang Rocky? Ya, mungkin kita tanggapi dulu terkait dengan demonya, Bung Iya. Wahyu ya. Ini kalau kita lihat kepala desa demo, tetapi ada rusuhnya gitu. Saya pikir ini mungkin perlu belajar lah sama ormas Islam kalau demo seperti PA 212 itu sampai puluhan ribu bahkan kan gitu, tapi tidak rusuh gitu ya. Demo membanjiri Monas, kemudian mungkin juga belajar kepada teman-teman mahasiswa yang bisa tertib gitu. Apalagi kalau dulu kita masih ada ormas HTI itu kan demonya tertib banget tuh. Teman-teman dari PKN misalnya. Contoh lah gitu kalau mau demo, jadi tidak membuat rusuh. Itu yang pertama masalah demonya. Kedua, masalah tuntutannya gitu. Saya pikir tuntutannya memang cenderung kepada kepentingan
yang minim kepentingan rakyat ya, masyarakat desa. Hmm. Saya pikir lebih banyak kepentingan dari soal urusan jabatan, berarti urusan apa, politik ini sebenarnya itu. Jadi lebih kepada kepentingan individu kepala desanya atau perangkatnya, daripada kepentingan untuk mensejahterakan rakyatnya. Saya pikir itu, menjadi poin yang, kurang positif di pandangan publik gitu. Jadi kalau dia demonya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat program-program yang memang harus didukung dan seterusnya, mungkin, orang akan menilai positif dan publik akan memberikan support. Nah, tetapi ini sudah yang dituntut persoalan masalah jabatan, kemudian yang dilakukan juga caranya juga, ada rusuhnya, ada bakar-bakar, ada lempar-lempar, ya macam-macam lah itu kalau termasuk memblokir jalan di depan gedung DPR dan seterusnya. Saya pikir itu perlu juga dicermati ya. Mestinya betul dia punya hak untuk sarana publik, tetapi jangan, itu dimonopoli sendiri, minimal jalan tetap harus bisa jalan. Kalau dia mau pakai bolehlah, kalau dia bagian dari warga negara Indonesia atau bagian dari masyarakat, dia boleh menggunakan haknya untuk memakai jalan, tetapi jangan sampai orang lain yang mau menggunakan jalan itu jadi tidak bisa menggunakan. Minimal Hmm. ada jalan yang bisa dipakai, jangan sampai ditutup dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir ini yang butuh kita juga ingatkan kepada seluruh publik, bahwa kalaupun menggunakan haknya di tempat publik, pikirkanlah juga hak orang lain untuk tidak diganggu. Nah, terkait dengan masa jabatan, nah tadi dari 6 tahun kali 3 dituntut menjadi 9 tahun kali 3 itu panjang itu. Jadi kalau selisihnya 3 kali 3 masa periode berarti kan 9 tahun sendiri plusnya. Nah, saya pikir kalau orang menjabat selama 27 tahun, 3 kali 9 itu, panjang sekali itu. Jadi itu bisa membuat, stagnan atas kaderisasi kepemimpinan. Jadi semestinya, ada orang lain yang bisa ada kader-kader muda yang bisa memimpin berikutnya di desa itu jadi tertutup, ketika dia karena begitu berkuasa, dia punya resource, punya kekuatan politik, punya pendanaan yang cukup, dia bisa menguasai desa itu untuk memimpin sampai 27 tahun. Artinya itu, menutup, eee, kemungkinan para pemimpin potensial yang untuk maju berikutnya tidak didapatkan oleh masyarakat desa. Saya pikir di situlah letak persoalannya. Nah, kalau dia itu bagus buat rakyat, saya pikir enggak apa-apa Hmm. diperpanjang oleh masyarakat. Tetapi kalau buruk dan korup, apalagi banyak isu yang seperti itu kan menyengsarakan masyarakat desa itu sendiri dan sudahlah sengsara masyarakat desa, ternyata tidak ada peluang untuk terjadi suksesi atau pergantian kepemimpinan dari yang, tua kepada yang lebih muda, dari yang lama kepada yang baru. Saya pikir di situ persoalan seriusnya, apalagi mengaku-ngaku sebagai, dia hidup di alam demokrasi, itu tidak demokratis lah, bahkan cenderung otoriter. Nah, ini saya pikir di rezim Pak Jokowi ini banyak muncul isu-isu seperti ini ya. Apakah dia terinspirasi dari kebijakan Pak Jokowi yang terkait dengan politik dinasti atau bagaimana sehingga peluang-peluang isu-isu seperti ini muncul terus. Begitu Bung Wahyu. Baik, artinya memang banyak pihak yang menilai bahwa ini bukan merupakan aspirasi masyarakat ya Bang Rocky. Bisa kita kerucutkan bahwa ini adalah keinginan segelintir elit. Misalkan saya baca dari salah satu berita antikorupsi.org dengan tema sesat pikir perpanjangan masa jabatan Kades, niat buruk politisasi desa dan suburkan oligarki desa. Ini Kamis 26 Januari 2023, ini tahun lalu, tapi sepertinya masih sesuai. Karena wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini yang 6 tahun, itu yang kemarin saja itu bernuansa politis gitu Bang Rocky, dengan artinya ada indikasi tukar guling dukungan untuk menuju kontestasi pemilu 2024. Dan usulan tersebut sama sekali tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa. Nah, sebaliknya bahwa akomodasi atas usulan tersebut akan menyuburkan oligarki di desa dan politisasi desa. Nah, belum lagi kasus-kasus korupsi yang memang terjadi akibat ulah para kepala desa. Jadi sejak
tahun 2015 sampai 2021, sepanjang 7 tahun tersebut terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara itu mencapai 433,8 miliar, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kondisi ini? Iya, jadi ujung-ujungnya, eee masyarakat desa dan desanya yang jadi korban. Nah, Hmm, tetapi perlu kita tahu bahwa ini resiko ketika, hidup dalam sistem demokrasi, di hmm, mana, peluang para oligarki itu jadi kuat untuk bisa, menancapkan kuku-kukunya dan pengaruhnya, demi menggunakan instrumen negara maupun instrumen, struktur pemerintahan demokrasi itu sendiri untuk kepentingan mereka. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau ada oligarki di desa, yang menguasai resource di desa itu, kemudian dia menguasai sumber daya, misalnya apa, persawahan, perkebunan, sumber air dan seterusnya. Itu jadi tidak tergoyahkan itu. Orang tidak hmm, bisa mengakses, leluasa dan dia bisa monopoli. Dan dengan kekuasaan kepala desa yang diberikan bisa sampai mencalonkan, 9 kali 3 itu kan 27 tahun sendiri. Itu belum lagi kalau dia mencontoh, apa yang dilakukan Pak Jokowi misalnya kemudian anaknya dia calonkan berikutnya gitu kan bisa nyambung terus hmm. itu, Iya. eee, kekuatan yang ada. Itu menurut saya, kabar buruk sekali buat apa, masyarakat desa. Akhirnya yang dirugikan adalah desanya. Kalaulah dia maju hanya dinikmati segelintir orang yang disebut oligarki desa, kalaulah dia, masyarakat umumnya, menderita, ya itu akan berjalan berlarut-larut, sepanjang jalan karena suksesi kepemimpinannya peluang perubahannya jadi lebih kecil. Nah, karena apa? Oligarki tentu ingin mempertahankan posisinya, mempertahankan jabatannya, bahkan memperpanjang jabatannya, memperluas kekuasaannya. Saya pikir itu normal ketika, para politisi itu, termasuk kepala desa, ingin mempertahankan jabatannya dan memperpanjang masa kekuasaannya, saya pikir normal. Itu seperti yang dilakukan oleh semua politisi. Kalau ini di tingkat desa begitu, bukankah di tingkat nasional juga hampir sama begitu? Jadi kan di rezim Pak Jokowi kan ada isu juga 3 periode itu kira-kira kan. Sebenarnya kan tidak beda-beda jauh dengan kepala desa ini. Kemudian, nah kalaupun terkait dengan oligarkinya kan sudah dicontohkan di pusat. Hmm, Bagaimana anak yang belum apa, misalnya belum cukup pengalaman, belum cukup wawasan pengetahuan yang memadai untuk memimpin sebuah negara besar, kemudian dari segi usia juga dalam aturan juga tidak memenuhi persyaratan di awalnya, kemudian disiasati supaya bisa memenuhi syarat. Saya pikir itu praktek yang dicontohkan di pusat akhirnya ini menginspirasi para kepala desa. Dan itu hmm. kalau dia masif dilakukan, yang rugi adalah masyarakat Indonesia, di mana dia tidak mendapatkan pelayanan pemerintah yang baik, karena pasti kepala desa tersebut akan memberikan pelayanan terbaiknya bukan kepada rakyat, tapi kepada para oligarki ataupun kroninya, atau kepada dinasti politiknya. Jadi ini saya pikir, bibit yang berbahaya dalam kehidupan pemerintahan yang baik. Begitu Bung Wahyu. Baik, artinya memang indikasi kuat ya Bang Rocky bahwa revisi Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, artinya dampak perpanjangan jabatan yang dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu, apa ya, tidak untuk kesejahteraan rakyat gitu Bang Rocky. Iya, ya pasti kalau kita lihat, dari tuntutan kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan, itu berarti memang bukan karena, keinginan rakyat itu. Hmm, Kecuali kalau yang dia tuntut misalnya begini, kita tuntut apa, ada pembangunan, eee eee, sarana kesehatan di desa harus ditingkatkan, sarana pendidikan harus ditingkatkan, pasar desa harus ditingkatkan, ekonomi desa harus hidup. Nah, kalau seperti itu tuntutannya, saya pikir akan mendapatkan apresiasi publik dan publik akan menilai bahwa, oh ini betul-betul untuk memikirkan rakyat desa gitu. Tapi kalau kita lihat ini kan tidak ada urusan urusan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau urusan masyarakat itu kan paling urgen itu urusan pendidikan, urusan kesehatan, sama urusan, ekonomi, yaitu pasar, sarana, dan seterusnya itu. Kalau itu yang dia tuntut kepada apa,
legislator untuk membuat undang-undang kebijakan, saya pikir itu akan mendapat apresiasi dan mungkin mereka mengatakan bahwa kepala desa kita sedang memikirkan nasib rakyat desa kita. Nah, kalau itu yang dituntut, tapi ternyata kan yang dituntut persoalannya hanya persoalan perpanjangan masa jabatan. Dan itu jelas hanya akan menguntungkan segelintir pejabat dan juga segelintir oligarki yang menguasai di desa itu atau oligarki desa. Sama dengan kalau di pusat lah, oligarki nasional maupun pejabat nasional. Kalau di kabupaten daerah ya oligarki di daerah itu dan mungkin oligarki pusat. Tapi kalau di desa ya tentu oligarki desa. Saya pikir gitu. Baik, artinya mereka juga kan mendapatkan alokasi APBN tuh kurang lebih 10% Bang Rocky ya untuk desa. Nah, artinya dengan apa yang kita bicarakan barusan memang, dana itu pun, dana 10% dari APBN total APBN itu ya, apakah akan membuat rakyat desa sejahtera atau justru memang itu akan menjadi ajang korupsi? Eee, Saya pikir begini ya, itu kalau kalau dibilang mungkin saya luruskan sedikit bahwa dana 10% untuk desa itu kan belum ya, baru diusulkan ya. Di hmm, APBN mereka minta 10%. Dan kalau itu dilakukan kan cukup besar. Misalnya kalau hari ini mereka satu desa dibilang 1 miliar, ada sekitar 78.000 desa, berarti kan ada 78.000 miliar gitu. hmm, Artinya sekitar 8 triliun. Kalau 78 triliun atau 80 triliun itu kan dari APBN yang misalnya 2.000 triliun kan baru 80 bagi 2.000 belum belum sampai 10% kan gitu kira-kira iya, gitu. Kalau 10% 200-an. Jadi kalau menurut saya itu hari ini belum memang. Mereka tuntut ingin 10%. Cuma kendalanya begini, kalau 10% APBN dipakai untuk ke desa, sementara ada kewajiban APBN itu ada 20% untuk pendidikan, kemudian ada untuk kesehatan, ada untuk transfer ke daerah dan seterusnya, tentu plot APBN kita akan kesulitan, ruang fiskalnya akan kesulitan untuk memblok ke desa. Tapi saya setuju-setuju saja kalau memang itu untuk kepentingan desa. Persoalan berikutnya adalah persoalan korupsi. Kita hmm, tahu SDM di desa kan belum sesiap yang kita bayangkan. Saya beberapa kali melakukan pelatihan untuk kepala-kepala desa. Kita tahu perangkat di desa itu kan butuh penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana mengelola keuangan yang tertib, yang efisien, yang baik. Itu kan butuh proses panjang untuk memberikan bekal mereka, untuk memberikan pengetahuan mereka yang cukup tentang itu. Dan itu kan butuh proses panjang. Nah, kalau itu belum disiapkan SDM-nya, kemudian digelontorkan dana besar, disetujui, saya pikir hanya akan menjadikan bertambah besarnya terjadinya penyelewengan anggaran, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada yang karena tidak tahu menyeleweng, ada yang sengaja lah menyeleweng, gitu. Kira-kira begitu. Dan kalau tadi kasus-kasus korupsi, saya pikir dengan sistem demokrasi yang begitu mahal biaya politiknya, termasuk biaya politik di desa, itu akan justru menumbuh suburkan praktek-praktek korupsi dan nepotisme di desa. Justru dikasih sumber dana lebih besar, praktek korupsinya juga akan bertambah besar. Nah, saya pikir ini harus dipersoalkan, dipecahkan dulu persoalan korupsinya harus tidak terjadi budaya dulu. Sistemnya juga tidak sistem yang memberi ruang kehidupan oligarki dan juga budaya korupsinya semakin tumbuh, harus dirubah sistem demokrasi yang mahal, ada perubahan sistem yang cukup memadai untuk menjadi lebih baik. Di sini persoalan seriusnya. Jadi kalaupun anggarannya diplot jadi lebih besar, tentu korupsi di desa jauh lebih besar. Artinya kita hanya memindahkan korupsi yang mungkin hari ini besar di pusat akan bergeser ke daerah dan itu saya pikir juga orang-orang pusat juga akan ikut-ikutan gitu untuk apa ya ikut-ikutan menikmati dan menambah besar korupsi yang semakin melebar kalau awalnya hanya pusat di kalangan. Kita misalnya di level menteri banyak yang terlibat, level kepala daerah ada terlibat, level DPR terlibat. Nanti akan banyak korban lagi kepala desa yang akan semakin banyak terlibat dan menjadi korban kasus-kasus kriminal korupsi. Nah itu kalau kita lihat makin banyak penjara kita akan penuh. Dan saya pikir itu bukan solusi yang baik, harus disiapkan. Sistemnya dibangun dulu yang sistem yang baik, yang tidak korup, dengan sistem demokrasi yang mungkin lebih efisien, yang mahal hari ini harus diubah total, gitu, kan dirombak. Saya pikir itu kalau sudah dirubah baru bisa kita berpikir lebih jauh. Begitu Bung Wai. baik, ini ada yang menarik Bang Rocky, jadi, ada pihak yang melakukan riset, ini saya ambil dari Republika.
mayoritas netizen itu tolak perpanjangan masa jabatan Kades. Jadi di sini dijelaskan bahwa unjuk rasa yang tanggal 17 Januari kemarin di gedung DPR MPR yang meminta perpanjangan jabatan dari 6 menjadi 9 tahun akan menjadi perbincangan masyarakat. Partai politik dan pemerintah mendapatkan imbas dari kehebohan serta hangatnya perbincangan di sosial media. Jadi dari sini ada hal pro dan kontra terkait perpanjangan jabatan kepala desa 9 tahun ini karena melihat perbedaan persentase sentimen perbincangan yang signifikan dari ketiga kriteria sentimen positif, negatif, dan netral. Jadi persentase sentimen negatif ini lebih besar daripada persentase sentimen positifnya. Jadi sentimen negatifnya berjumlah 51%, positif sebesar 32,1%, dan netral sebesar 16,9%. Sentimen negatifnya ini akibat berita yang banyak ditanggapi oleh pengguna medsos terkait dengan oknum Kades yang ancam parpol yang tolak masa jabatan kepala desa 9 tahun akan Kades habisi di pemilu 2024. Artinya ada imbas mereka terkait dukungan mereka terkait pemilu gitu Bang Rocky. Tapi setidaknya 51% itu suaranya negatif. Artinya mayoritas masyarakat di Indonesia itu menolak rencana kenaikan masa jabatan tersebut. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya saya pikir itu ada masyarakat masih banyak yang waras berarti ya. Jadi berpikir rasional, waras itu sehingga dia mengatakan bahwa kalau perpanjangan pasti buruk buat mereka. Kita bersyukur masih ada pemikiran yang demikian. Seandainya mereka berpikir, oh bagus kalau perpanjangan Kades diperpanjang itu kita malah berpikir bingung lagi masyarakat kalau sudah begini gimana gitu. Jadi kalau masyarakat sendiri sudah mendukung, wah itu berbahaya. Berarti memang mereka pro untuk terjadi politik dinasti di desa, termasuk juga mungkin sampai kepada praktek otoritarian di kepemimpinan paling rendah atau paling dasar yaitu desa. Kita tahu kepala desa itu dia sebagai ujung tombak pemerintahan terendah di masyarakat yang langsung bisa ketemu dengan masyarakat. Nah kalau dianya buruk, maka pasti efek ke masyarakat buruknya luar biasa. Nah itu menurut saya disinilah kita bersyukur masyarakat masih punya pandangan yang masih bahasa saya tadi waras ya, masih rasional lah kira-kira bahwa memang perpanjang masa jabatan itu justru akan banyak memberi dampak negatif daripada dampak positifnya. Saya pikir di situ dalam situasi sekarang, kecuali kalau sistem kita itu sudah bagus, kemudian efisien, dan pemimpinnya juga bagus. Nah itu terserahlah nanti. Misalnya tidak usah diberikan batasan berapa kalinya misalnya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pemerintahan yang baik itu atau kepemimpinan yang baik itu bisa berkali-kali. Nah itu saya pikir itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau buruk harusnya sirkulasi itu diberi ruang lebih cepat. Misalnya kenapa tidak dibikin 5 tahunan kepala desa itu, walaupun mungkin batasannya tidak usah dibatasi berapa kalinya. Jadi dia akan ada, kalau dia buruk masih ada cepat peluang perubahannya di desa. Nah itu kan aneh ya. Saya waktu dulu sempat di undang-undang ini kan saya tanya kepada Prof. Sadu yang memang expert di bidang desa. Kenapa tidak disamakan dengan masa jabatan kepala daerah atau presiden yang 5 tahun? Kan pemerintahan kita kan tata pemerintahan kita satu arah sebenarnya. Dari atas sampai kenapa tidak sejalan dengan 5 tahun sehingga kita bisa tahu sirkulasinya. Nah itu tidak jelas karena memang dalam sistem demokrasi itu tidak ada pakem yang bisa digunakan sebagai dalil gitu. Kenapa? Ya tergantung orang yang sedang membuat undang-undang itu dan dengar siapa gitu. Kalau dia dengarnya menganggap bahwa 6 tahun bagus dibikin 3 kali, akhirnya muncullah 6 tahun kali 3 itu. Dan tidak ada dasarnya, kenapa 6? Tidak ada dasarnya itu. Rasionalitasnya nggak ketemu. Itu. Dalilnya nggak akan ada dalilnya gitu. Ya itulah sistem demokrasi memberikan undang-undang itu sesuka-suka orang yang membuat undang-undang yang punya kewenangan buat undang-undang. Sehingga memang tidak muncul rasionalitasnya atau dalil yang bisa kita pegang. Itulah sistem demokrasi, saya bilang salah satu kelemahan dalam sistem demokrasi itu ketika manusia diberikan ruang untuk bisa membuat hukum dan diberi kewenangan membuat hukum kapan saja dan mengubahnya kapan saja. Itu letak krusialnya. Nah, selebihnya mungkin nanti akan ada perbaikan ya. Kalau bisa ada perubahan lebih cepat tentu akan ada perbaikan. Tapi kalau dibikin panjang tentu akan menjadi hambatan tersendiri masyarakat untuk melakukan perubahan. Jadi kalau dia menderitanya makin panjang. Kira-kira begitu. Baik,
Ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana catatan sejarah dalam Islam terkait kepemimpinan di level desa? Apakah memang seperti sekarang ini bahwa setiap desa mendapatkan misalkan dana 1 miliar per desa, ataukah memang ya sesuai kebutuhannya? Terus siapa misalkan yang mengangkat kepala desa, masa jabatannya seperti apa? Mungkin ada sejarah atau kisah-kisah seperti itu dalam Islam, Bang Rocky? Ya sebenarnya kalau dalam Islam itu tata pemerintahnya saya pelajari dari berbagai level itu, slotnya hampir sama dengan sistem sekarang ya, Hmm. level-levelingnya. Kan nanti dari sistem kepala pemerintahan, pusat kepala negaranya kalau dalam sekarang kan misalnya presiden ya, kalau dalam sistem Islam kan khalifah, nanti turun di bawahnya misalnya kalau sekarang gubernur kan nanti kalau dalam sistem khilafah itu namanya wali, misalnya kan dalam sistem Islamnya. Kalau dalam sistem sekarang ada apa, namanya apa, kota, itu kabupaten di level khilafah itu namanya, amil atau, umal gitu ya. Nah, sementara di level sekarang kan, bupati atau wali kota misalnya gitu. Di levelnya ada camat, ada, kosbah misalnya dalam sistem Islam itu. Di level berikutnya misalnya ada level desa, ada level HI atau kawasan gitu. Nah, jadi, kalau menurut saya di dalam pemerintahan Islam itu sudah terstrukturnya kalau kita bandingkan hampir hampir sama, level-levelnya itu hampir sama saja. Cuma yang membedakan adalah kewenangan maupun hukum yang dipakai, gitu. Kalau Hmm. dalam sistem, hukum, eee, sekuler sekarang ini kan, sistem pemerintahan sekuler sekarang ini kan, hukum yang dipakai undang-undangnya kapan-kapan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan orang yang membuat perubahan undang-undang. Nah, kalau dalam Islam itu kan hukum dan undang-undang itu, dia harus mengadopsi sistem apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau sistem syariah itu. Sehingga manusia tidak boleh membuat undang-undang seenaknya gitu, kecuali ada, adopsi hukum yang sejalan dengan, eee, ayat-ayat Al-Qur'an maupun atau, kitab suci gitu atau syariahnya. Jadi kalau kalau dari situ kita lihat sebenarnya level level pemerintahan desa atau haji dalam sistem Islam itu, dia ditunjuk gitu. Nah, jadi ditunjuk atau dipilih oleh masyarakat kemudian disahkan gitu. Jadi, pemerintah itu mendengar, siapa masyarakat memilih, siapa diusulkan, kemudian itu yang disahkan atau ditunjuk. Nanti kalau masyarakat tidak suka lagi tinggal tunjuk ulang lagi. Jadi Hmm. dia, tidak ada batasan waktu yang harus 5 tahun, 10 tahun. Kalau dia baik dan masyarakat suka, ya terus-menerus saja gitu. Tetapi Hmm. kalau masyarakat melalui wakil-wakil yang mengatakan, "Oh, ini harus diganti," maka juga harus diganti gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau kita lihat dalam sistem ini, apalagi kalau dalam sistem Islam kan mungkin dia begitu luasnya, karena kita dalam sistem Islam dalam catatan sejarah itu pernah membaca kita baca itu, sampai 2/3 dunia, melintasi Eropa, melintasi Timur Tengah dan seterusnya kan. Bahkan sampai di Nusantara kan kalau kita lihat ada hubungan, kepemimpinan bahkan beberapa disahkan, diberi gelar oleh, pemerintahan, kekhilafahan di Turki Utsmani. Saya pikir kalau dia di level desa itu lebih, mudah karena boleh ditunjuk, kemudian rekomendasi dari tokoh-tokoh setempat atau masyarakat setempat yang merekomendasi akan ditunjuk. Selebihnya kalau memang sudah tidak dikehendaki diganti. Jadi lebih mudah, lebih simpel dan tidak harus terikat dengan demikian. Terkait dengan dana, tentu mereka akan mendapatkan pendanaan yang memadai. Karena dalam sistem Islam itu sistem pendanaan tentu terpusat ya. Terpusat kemudian dia akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak Hmm. dipatok setiap desa harus 1 miliar misalnya. Itu kan kalau desanya kecil berarti dapatnya lebih besar itu kira-kira. Iya. Kalau desanya besar dapatnya juga 1 miliar kan berarti nggak adil. Makanya itu Iya. yang menurut saya agak berbeda di situ. Nah, dalam sistem Islam itu justru sistem yang mendekatkan kepada keadilan dan manusiawi dan rasionalitasnya tinggi. Baik Bang Rocky, sepertinya memang sistem Islam ini mempunyai apa ya, sisi positif lebih banyak dibandingkan demokrasi yang justru selama ini membuat banyak masalah gitu kan, bukannya menjadi solusi justru masalah bertubi-tubi. Baik, mungkin waktunya sahabat Wai semua ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita rusuh di DPR, Kades demo minta tambah masa jabatan. Silakan Bang Rocky. Ya, kalau kepala desa saja demo bisa rusuh, kita nggak bayangkan nanti masyarakat seperti apa. Karena kepala desa itu kan pemimpin masyarakat, mestinya dia memberikan contoh dan teladan yang baik.
Makanya tadi saya bilang, kalau mau demo bisa mencontoh, PA 212 dulu yang di Monas begitu ribuan, puluhan ribu pun aman gitu ya. Termasuk kalau kita bilang, dulu ada ormas, HTI, itu kan aksinya selalu baik-baik saja, tertib, aman, terkendali. Nah, saya pikir itu yang perlu dicontoh, terlepas dia ormas Islam atau ormas dari mana, tapi kan, mestinya kita objektif ya menilainya. Kemudian, dalam konteks, kepala desa yang meminta jabatan sampai, 3 kali 9 tahun, saya pikir ini berlebihan. Mending kalau kita lihat, harus lebih banyak memikirkan kepentingan-kepentingan publik. Dan saya contohkan tadi kepentingan publik itu lebih banyak kepada kepentingan masyarakat yang bidangnya antara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Mungkin kalau dia menuntut supaya desa dibangun pasar-pasar yang baik, kemudian diberikan sarana produksi pertanian yang baik, saya pikir itu akan didukung oleh masyarakat dan dapat hasil. Tapi kalau yang dituntut hanya masa jabatan ditambah, saya pikir itu jelas masyarakat menilai negatif, termasuk publik akan memandang bahwa ternyata, kepala desa hanya memikirkan masa jabatannya, bukan memikirkan masyarakat. Tapi itu yang membuat negatifnya di situ. Dan mesti harus diperbaiki ya, itu kasusnya. Ketiga, saya pikir kita sudah waktunya ya membanding-bandingkan, mencari, yang terbaik, di berbagai sistem. Dalam hal ini kita selama ini menggunakan sistem yang berbasis dari gabungan Eropa, gabungan sejarah demokrasi dari Yunani, sekarang juga di Amerika gitu ya, kita menjadikan kiblat sebagai demokrasi. Nah, termasuk juga mungkin, kearifan lokal masyarakat. Saya pikir dibuka lebih jauh. Kalau kita hari ini bisa menerima dan baik-baik saja dengan sistem yang datang dari Eropa, kemudian hukum juga kita menggunakan dari Eropa. Kenapa kalau kita melirik sistem hukum Islam maupun sistem pemerintahan Islam kok jadi fobi gitu? Nah, saya pikir di sinilah letak persoalan yang serius. Cara pandang harus diubah. Jadi kita bisa menerima sistem pemerintahan Yunani, demokrasi maupun belajar dari Amerika. Kenapa kita tidak coba belajar dari sistem pemerintahan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin, saya pikir gitu. Nah, coba kita mencari yang terbaik di mana. Kemudian baru kita setelah memperbaiki sistemnya, kita juga seiring dengan itu memperbaiki kualitas orangnya yang akan memimpin masyarakat. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, saya pikir akan terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam konteks hukumnya, dalam konteks orangnya maupun sistem. Dan di sini persoalan yang butuh kita sama-sama untuk mendiskusikan, untuk memperbincangkan, sehingga ada perubahan pemahaman dan paradigma yang menjadi lebih baik. Jadi tidak fobia, begitu mendengar sistem Islam langsung takut dan seterusnya. Saya pikir itu yang membuat kita akan tidak maju-maju dan makin tertinggal, dan kita hanya berkutat di masalah-masalah yang tidak selesai-selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Wai semua, kita sudah selesaikan tadi bincang-bincang kita bersama Bang Rocky dengan tema rusuh di DPR, Kades demo minta tambah masa jabatan. Silakan bagi sahabat Wahyu yang memang setuju atau tidak bisa menuliskan komennya, pendapatnya di kolom komentar. Dan insya Allah kita akan untuk kedepannya kita akan mencari tema yang insya Allah akan lebih baik lagi. Kepada Bang Rocky, saya ucapkan terima kasih, dan kepada sahabat Wahyu semua yang telah menyimak acara ini. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.